Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya Agustina Mulyani. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat jurnal umum, kemudian bagaimana kita memposting ke buku besar, dan dilanjutkan kita membuat neraca saldo. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menyusun ayat jurnal penyesuaian. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan bagaimana cara menyusun ayat jurnal penyesuaian. Jadi ayat jurnal penyesuaian ini masih ada hubungannya dengan neraca saldo. Nah, tujuannya adalah apabila ada transaksi seperti perlengkapan iklan yang masih tersisa nilainya, maka itu kita masukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Atau misalnya kita melakukan pembayaran asuransi selama 1 tahun, kemudian yang terbayar atau yang sudah kita pakai di bulan ini adalah baru 1 bulan, berarti yang sudah kita pakai itu di dalam 1 bulan itu yang kita catat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Atau misalnya kita ada transaksi yang lupa tercatat. Nah, kalau transaksi lupa tercatat, bagaimana cara penyelesaiannya? Itu kita catat juga di ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan pada studi kasus berikut ini. Planet Agency membeli perlengkapan iklan seharga 2.500 US dollar pada tanggal 5 Oktober. Ketika dilakukan penjurnalan, itu dicatat di sebelah debit bertambah ya, yaitu aset perlengkapan iklan. Kemudian di saldo, nah di neraca saldo itu menunjukkan posisinya 2.500. Bukan neraca saldonya kemarin ya. Nah, neraca saldo seperti yang kemarin dilihat perlengkapan iklan 2.500. Oke. Kemudian perhitungan fisik pada hari tutup buku perusahaan tanggal 31 Oktober menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa nilainya 1.000 dolar. Jadi berapa biaya yang sudah terpakai? Biaya perlengkapan yang sudah terpakai di sini adalah 1.500. Dapatnya dari mana? 2.500 yang ada di neraca saldo dikurang dengan nilai sisa yang ada pada saat 31 Oktober, 1.000 dolar. Nah, jadi kita catat di di ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. 31 Oktober kita catat beban perlengkapan iklan di debit pada perlengkapan iklan. Nah, kemudian nomor referensinya berapa? 631 dan 126. Nah, nominalnya berapa? 1.500. Ingat ya, dapat dari mana? Dari neraca saldo 2.500 dikurang nilai sisa 1.000 dolar, dapatlah dia 1.500. Tuh. Pada perlengkapan iklan nilainya harus sama 1.500 ya teman-teman. Sekarang kita masuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini 31 Oktober.
Pada tanggal 4 Oktober, Planet Agency membayar 600 US dollar atas polis asuransi kebakaran berjangka waktu 1 tahun. Polis tersebut efektif mulai tanggal 1 Oktober. Pencatatan di atas sebagai asuransi dibayar di muka saat dibayarkan adalah 600 dolar di neraca saldo. Nah, neraca saldonya kemarin asuransi 600 ya. Oke. Kemudian kita menghitung kalau dia dicatat untuk bulan Oktober bukan 600 tapi adalah 50 dolar. Nah, 50 dolar kenapa? Karena di bulan Oktober asuransinya sudah terpakai. Jadi caranya 600 dolar dibagi 12, kita catat ya. Jurnalnya adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, nomor referensinya berapa? Nomor referensinya untuk asuransi 722. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka 130. Nah, Ibu bikin ya 600 dibagi 12 ya. 50. Jadi 1 tahun itu 12 bulan maksudnya. Kemudian transaksi yang ketiga, Planet Agency depresiasi. Ini adalah penyusutan ya teman-teman. Penyusutan peralatan kantor diperkirakan sebesar 480 per tahun. Kalau per bulannya 40 dolar. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita menghitung itu adalah yang sudah terjadi di bulan Oktober. Nah, karena ini di bulan Oktober sudah terjadi penyusutan, berarti cara penjurnalannya adalah beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Oke. Berapa nomor referensinya? 711 dan 158. Jadi teman-teman lihat nomor referensinya di soal di halaman kedua ya. Nah, kita kerjakan 480 dibagi berapa? Betul, dibagi 12 karena dia 1 tahun 12 bulan. Baik. Lanjutkan. Transaksi yang keempat. Planet Agency menerima kas sebesar 1.200 US dollar pada tanggal 2 Oktober dari Tuan Kino atas jasa iklan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Penerimaan tersebut dikredit di akun pendapatan diterima di muka dengan sebesar saldonya di neraca saldo 1.200. Kita buka neraca saldo. Benar, pendapatan terima di muka ya 1.200 ya. Nah, bagaimana kita melakukan penjurnalannya? Ketika dianalisis bahwa pendapatan sebesar 400.000 itu sudah dibayarkan di bulan Oktober. Jadi yang kita jurnal adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nomor referensinya 209 dan 400. Nominalnya berapa? 400 dolar. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan teman-teman? Gue lanjutkan ya, kalau tidak ada. Transaksi yang kelima. Pada tanggal 5 di bulan Oktober, Planet Agency menghasilkan pendapatan jasa iklan sebesar 200 dolar yang belum dicatat. Nah, jadi ceritanya ini bagian keuangannya nih lupa mencatat bahwa ada uang masuk dari orang bayar utang tentang pendapatan jasa ya. Jadi
Kita tuh orang tuh berutang dengan kita, bayar ke kita. Jadi kita catat apa? Piutang usaha pada pendapatan jasa. Betul. 112 nama 400. Nah, ini nomor referensinya ya teman-teman. Kita catat 200 dolar. Kita lanjutkan di transaksi ke-6. Planet Agency menerbitkan wesel bayar dengan nominal 5.000 dolar berjangka waktu 3 bulan pada tanggal 1 Oktober. Wesel ini berbunga sebesar 12% per tahun. Jumlah akumulasi bunga ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, nilai nominal wesel bayar. Yang kedua, tingkat suku bunga yang besarnya selalu dinyatakan dalam per tahun. Dan yang ketiga, jangka waktu wesel tersebut terutang. Nah, contoh ini, bunga yang terutang itu sebesar 5.000 dolar dikali 12% dikali 3 dibagi 12. Karena jangka waktunya 3 bulan ya nanti. Jadi selama jangka waktu 3 bulan, Tuan Rian ini harus membayar 150 dolar. Tapi yang tercatat di bulan Oktober ini kan baru 1 bulan nih. 1 bulan. Jadi yang kita pakai adalah 5.000 dikali 12% dikali 1 dibagi 12. Jadi yang kita catat ini di ayat jurnal penyesuaian ini adalah transaksi yang sudah terpakai atau yang sudah berjalan di bulan Oktober. Karena kita mencatat di 31 Oktober. Jurnalnya adalah beban bunga pada utang bunga. Nomor referensinya 905 dan 230. Kita hitung. Udah dapat kan? Perhitungannya 50 dolar, betul. Nah, transaksi yang terakhir. Ini adalah berhubungan dengan gaji karyawan yang kita rekrut kemarin ya teman-teman. Pada tanggal 31 Oktober gaji untuk 3 hari kerja terakhir. Jadi di bulan Oktober itu kita terhutang 3 hari kepada karyawan ini merupakan nilai akrual beban dan kewajiban terkait. Para karyawan menerima total gaji itu 2.000 per minggunya. Jadi 1 minggu itu mereka kerja hanya 5 hari. Kalau dibagi per hari itu hitungnya 2.000 dolar dibagi 5 hari. Jadi per harinya tuh 400 dolar. Nah, karena ini 3 hari, jadi kekurangan gaji akrualnya ini adalah di 31 Oktober adalah 1.200 diperoleh dari 400 dikali 3 hari ya teman-teman. Tercatat beban gaji pada utang gaji. Nomor referensinya 726 dan 212. Kita masukkan 1.200. Sumbernya tahu ya teman-teman dari mana ya? Oke. Kemudian kita jumlahkan. Nilai di debit harus sama dengan nilai di kredit. Nah, ini adalah perhitungan ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi jika ada transaksi yang belum tercatat atau transaksi yang masih ada nilai sisa seperti contoh beban perlengkapan iklan. Baik, setelah kita selesaikan ayat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemindahan atau kita posting ke buku besar. Jadi kita buka buku besar kita dan ayat jurnal penyesuaian tadi ya teman-teman. Kita bikin supaya di samping-samping biar kelihatan. Buku besarnya. Kemudian ini neraca ayat jurnal penyesuaian. Jadi ada ayat jurnal penyesuaian, ada buku besar, kita sandingkan seperti ini ya teman-teman biar kita mudah melihatnya. Nah, apa saja yang harus kita posting? Tentunya yang ada hubungannya dengan
transaksi yang di ayat jurnal penyesuaian. Kalau tidak ada hubungannya dengan ayat jurnal penyesuaian, tidak perlu kita posting seperti kas ya, tidak ada transaksi berhubungan dengan kas. Yang pertama, beban perlengkapan iklan. Kita cari beban perlengkapan iklan ada nggak? Beban perlengkapan iklan. Oh, sepertinya belum ada ya. Kita perkecil, ada nggak beban perlengkapan iklan? Beban perlengkapan iklan, oh belum ada. Baik, kalau belum ada kita bikin ini ya, bikin beban perlengkapan iklan. Nama referensinya berapa? Nama referensinya 631. Oke. Catat 31 Oktober. Uraian AJP. AJP ini untuk ayat jurnal penyesuaian ya teman-teman. AJP halaman 1. Kemudian dicatat di debit 1.500, saldonya berarti 1.500. Kita kasih tanda ya teman-teman bahwa transaksi itu sudah kita posting. Kemudian kreditnya apa? Perlengkapan iklan. Kreditnya perlengkapan iklan. Nah, di sini perlengkapan iklan 31 Oktober. AJP. Kredit 1.500. Posisinya berkurang ya teman-teman, karena perlengkapan ini kan aset adalah harta ya. Jadi 2.500 dikurang 1.500, posisinya berapa sekarang? 1.000. Kasih warna. Apalagi beban asuransi, ada nggak beban asuransi? Kita lihat ya, beban asuransi ada nggak beban asuransi? Belum ada. Kalau akunnya masih belum ada, kita bikin ya teman-teman, kita tambahkan kolomnya ya. Beban asuransi, nomor referensinya berapa? Nomor referensinya 722. Saya besarkan. 31 Oktober. Uraian AJP, jurnal penyesuaian, referensi AJP halaman 1 maksudnya nih ya. Dia dicatat di debit 50. Saldonya sama dengan 50. Kita kasih tanda bahwa ini sudah kita posting. Kemudian ada hubungannya dengan apa? Asuransi dibayar di muka. Kita catat asuransi dibayar di muka, ada enggak? Ada. 31 Oktober. AJP halaman 1, kredit 50. Berkurang dia. 600 dikurang 50. Jadi 550. Ya, betul. Sekarang beban depresiasi peralatan kantor. Ada nggak beban depresiasi peralatan kantor? Bukan peralatan kantornya ya, tapi beban penyusutannya ada nggak? Oh, masih belum ada. Kita tambahkan kolomnya. Kita bikin kolomnya. Kita bikin. Kita ganti. Karena akunnya sama aja. Sini apa tadi? Beban depresiasi peralatan kantor. Nomor referensinya berapa? 711. 31 Oktober. AJP 1, catat di debit 40, saldonya 40.
kasih tanda lagi. Kemudian ada hubungannya dengan apa? Akumulasi depresiasi, ada nggak? Belum ada sepertinya ya, belum ada. Kita tambahin kolomnya, bikin. Nah, akumulasi, tambahin akumulasi depresiasi peralatan kantor. Nomor referensinya berapa? 158, betul. Tapi posisinya bukan di debit tapi di kredit. Nah, gitu ya. Gitu ya cara postingnya ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan pendapatan diterima di muka. Kita lihat lagi, ada nggak pendapatan diterima di muka? Ada pendapatan diterima di muka. Bukan pendapatan jasa ya. Nah, ada pendapatan terima di muka. 31 Oktober. AJP 1. Pendapatan terima di muka di debit berapa? 400. Karena posisi pendapatan diterima, pendapatan ini adalah di debit, jadi dia mengurangi, jadi dia akan berkurang 1.200 kurang 400, jadi sisa 800. Catat ya. Kreditnya di mana? Kreditnya apa? Kreditnya pendapatan jasa. Ada nggak pendapatan jasa? Kita cari pendapatan jasa. Oh, ada. 31 Oktober. AJP. AJP 1. Berapa? 400 ya di kredit ya. Berarti ini bertambah. 400 ditambah 10.000, jadi 10.400. Kasih ya. Selanjutnya piutang usaha, ada nggak transaksi piutang usaha? Piutang usaha kalau belum ada kita tambahin ya teman-teman. Oh, tidak ada. Oke, baik, kita tambahin buku besarnya. Kalau di Excel kita mudah copy paste ya teman-teman. Piutang usaha nomor referensinya berapa? 112, betul. 31 Oktober. AJP 1. Dicatat di mana? Debit 200. Saldonya 200. Kasih tanda. Ini mudah kalau di ini. Kemudian pendapatan jasa, hubungannya dengan pendapatan jasa. Mana pendapatan jasa tadi ya? Oh, ini. Nah, pendapatan jasa 31 Oktober berapa? 200. Oke, jadi bertambah 10.400 ditambah dengan 200 jadi 10.600. Betul. Kemudian beban bunga. Beban bunga ada nggak? Beban bunga. Kita cari ya beban bunga transaksi berikutnya. Sewa, beban bunga. Oh, tidak ada. Baik, kita bikin lagi. Ganti beban bunga. Beban bunga 905. Dicatat di mana? Di kredit 50. Nah, saldonya di 50. Ada hubungannya dengan apa? Utang bunga. Ada nggak utang bunga? Nomor rasanya belum ya utang bunga ya. Utang bunga. Kenapa kita harus cek satu-satu gini teman-teman?
Karena takutnya kita sudah ada transaksi yang sudah kita catat di buku besar. Kalau kita bikin akun baru sedangkan di situ sudah ada, nanti hasilnya nanti akan berpengaruh teman-teman. Karena yang kita lihat nanti adalah saldo akhirnya. Oke, belum ada. Kalau belum ada kita bikin. Utang bunga. Nomornya 203. Berapa utang bunganya? Oh tadi sorry, beban bunganya dicatat di debit ya teman-teman. Nah, bukan di kredit, sorry. Nah, yang utang bunganya dicatat di kredit. Baik, udah. Kemudian beban gaji. Beban gaji ada nggak beban gaji? Beban gaji ada. 31 Oktober. AJP 1 berapa? 1.200. Berarti bertambah 4.000 ditambah 1.200 jadi 5.200. Kita kasih tanda dulu debitnya ya, di debit. Kemudian di kredit apa? Di kredit utang gaji. Utang gaji, mana utang gaji ya? Ada nggak ya utang gaji? Sepertinya belum ya teman-teman ya. Nah, belum. Baik, kita tambahin. Utang gaji belum ada, yang ada adalah utang bunga. Baik. Kita copy aja, kita paste sampingnya. Utang gaji, nomor referensinya 212. Berapa nominalnya? 1.200. Baik. Nah, sekarang sudah selesai kita posting, kita cek lagi ada nggak yang belum kita posting. Oh sudah. Nah ini adalah dari ayat jurnal penyesuaian kita posting ke buku besar.